Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Intan Aulia, NPM 2075364. Di sini saya akan mengerjakan praktikum lab 6.2.4 di Cisco Packet Tracer mengenai configure Ether channel. Di sini kita sudah ada port channel table-nya, lalu ada topologi. Langsung saja kita ke objectives-nya, ada 4, yaitu configure basic switch setting, kemudian ada configure an Ether channel with Cisco PEGP, lalu yang ketiga ada configure an 802.3AD LSCP Ether channel, dan yang part keempat yaitu configure a redundant Ether channel link. Langsung kita ke instruction yang part 1 yaitu configure basic switch setting. Assign each switch hostname according to the topology diagram. Jadi di sini kita disuruh untuk memberikan hostname pada masing-masing switch. Kita ke satu terlebih dahulu, kemudian ke CLI, lalu enter, enable, masuk ke configure terminal, kemudian beri hostname-nya yaitu S1. Begitu juga pada switch 2 dan switch 3. Enable, configure terminal, kemudian hostname-nya yaitu S2. Kemudian untuk switch 3, hostname-nya yaitu S3. Selesai memberi hostname, kemudian sebelum melanjutkan aggregation between switch, kita lakukan verifikasi existing configuration of the port to the connect the switch to ensure that the port will successful join to the Ether channel. Kita masukkan ke switch 1 terlebih dahulu, lalu ketikkan command show interface include Ether channel. Tulisan show interface include Ethernet. Oke. Di sini sudah ada port-portnya. Ada fast Ethernet dari fast Ethernet 0/1 sampai fast Ethernet 0/24 yang kondisinya itu down, line protokolnya juga down. Kemudian ada gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2 dengan kondisinya itu up dan line protokolnya juga up. Jadi gigabit Ethernetnya itu connected. Dan selanjutnya kita ke perintah yang kedua yaitu show interface status. Oke, di sini untuk port F 0/1 sampai 24 itu statusnya itu not connected. Maaf, untuk F0 sampai F020 itu not connected. Kemudian fast Ethernet 0/21 dan /22 itu connected. Lalu untuk gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2 itu connected juga. Kemudian lanjut lagi kita ke perintah ketiga yaitu show interface trunk. Nah, untuk trunk-nya ini masih kosong karena belum dilakukan konfigurasi. Kemudian perintah selanjutnya itu configure all port that are required for the Ether channel as static trunk port. Jadi kita disuruh untuk mengkonfigurasi semua port dan ditetapkan sebagai mode trunk. Kita ke switch 1 terlebih dahulu, kemudian masuk ke configure terminal, lalu interface range F0 /21 sampai 22,
dan G0/1 sampai 2. Kemudian kita tetapkan dalam mode trunk switch port, mode trunk. Oke, sudah di switch 1. Kita beralih ke switch 2. Untuk switch 2, kita ke interface, range, F0/23 sampai 24. Interface, range, F0/23 sampai 24, G0/1 sampai 2. Lalu kita tetapkan dalam mode trunk switch port, mode trunk. Selesai, kemudian lanjut lagi ke switch yang ketiga. Interface, range, F0/21 sampai 24. Kemudian switch port mode trunk. Oke, selesai. Kemudian lanjut lagi ke part yang kedua, yaitu configure an Ether channel with Cisco PAGP. Pada aktivitas ini, Ether channel yang pertama yang dibuat yaitu menghubungkan port F0/21 dan F0/22 antara switch 1 dan switch 3. Langsung saja kita ke switch 1, kemudian kita exit terlebih dahulu. Ketikkan show interface trunk. Nah, di sini untuk terangnya itu sudah tersedia karena tadi sudah dilakukan konfigurasi. Ada port-portnya dengan status trunking dan native VLAN-nya 1. Selanjutnya, pada switch 1 dan switch 3, add port F0/21 dan F0/22 to port channel 1 with the channel group 1 model desirable command. Kita ikuti perintah di sini. Configure terminal terlebih dahulu. Kemudian interface, range, F0/21 sampai 22. Kemudian kita shutdown. Selanjutnya channel group 1 model desirable. Lalu lakukan no shutdown. Selesai di switch 1, kita lakukan juga pada switch 3. Configure terminal, kemudian interface, range, F0/21 sampai 22. Lalu lakukan shutdown. Kemudian channel grow 1 mode desirable. Kemudian lakukan no shutdown. Lalu configure the logical interface to become a trunk by first entering the interface port channel number command and then the switch port mode trunk command. Kita ke switch 1 terlebih dahulu. Lalu kita tekan interface port channel 1, lalu tetapkan sebagai mode trunk. Begitu juga pada switch 3. Interface port channel 1, lalu tetapkan dalam mode trunk. Lanjut ke step 2, yaitu verify port channel 1 status.
Kita ikuti perintah di sini, kita ke switch 1. Lalu ketikkan show Ether channel summary. Nah, di sini sudah sesuai. Number of channel group in issue-nya 1, lalu number of aggregation-nya 1 juga. Kemudian lanjut lagi kita ke part 3, yaitu configure N802.3AD OSCP Ether channel. Step 1 yaitu configure port channel 2. Kita ke switch 1. Kemudian masuk ke configure terminal. Kemudian ketikkan interface range G0/1 sampai 2. Kemudian lakukan shutdown. Ketikkan channel group 2 mode aktif. Dan lakukan shutdown. Kemudian masuk ke interface port channel 2. Tetapkan sebagai mode trunk. Oke, selesai pada switch 1. Lakukan juga pada switch 2-nya ya. Switch 2 interface range G0/1 sampai 2, lalu shutdown, kemudian channel go mode aktif. Kita belum memasukkan channel group 2 mode aktif. Oke, kemudian melakukan no shutdown. Kemudian interface port channel 2. Tetapkan sebagai mode trunk. Lalu kita ke part 4, yaitu part yang terakhir, configure a redundant Ether channel link. Step 1, configure port channel 3. Udah switch 2, kita akan configure interface range ayat 0/23 sampai 24, lalu shutdown, kemudian channel group 3 mode pasif, lalu no shutdown, kemudian masuk ke interface port channel 3. Tekan sebagai mode trunk. Kemudian kita ke switch 3-nya. Untuk switch 3 dia channel group 3 mode aktif, tidak berbeda dengan switch yang kedua tadi, yang sebelumnya itu mode pasif. Untuk switch 3 dia channel groupnya itu mode aktif. Interface range ayat 0/23 sampai 24, lalu shutdown, kemudian channel group 3 mode aktif,
Lalu lakukan no shutdown. Masuk ke interface, port channel 3, lalu switch port mode trunk. Oke, sudah di switch 3. Lalu step kedua yaitu verify port channel 3 status. Kita ke switch 1, kemudian kita cek, kemudian tekan show spanning 3 active. Nah, untuk port mode channel 2 itu tidak aktif karena spanning tree menetapkan beberapa port ke dalam mode pemblokiran. Untuk itu kita harus mengubahnya itu ke dalam root utama. Untuk kita lakukan konfigurasikan, kita pulihkan lagi ini. Caranya yaitu buka terminal, kemudian spanning tree film 1 root primary, kemudian kita ketikkan juga spanning tree film 1 priority 24576. Oke, selesai. Di sini completionnya juga sudah 100%, dan berarti semuanya sudah selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.